Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ramadan adalah momen untuk kita meningkatkan kualitas hubungan dengan orang tua. Namun sebelum kita membahas tentang kualitas hubungan kita dengan orang tua, mari terlebih dahulu kita sama-sama mencoba untuk memahami pentingnya berbakti kepada orang tua. Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-23 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di sini pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak mensekutukannya. Lalu dilanjutkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Di sini dapat kita pahami bahwa betapa tingginya derajat orang tua ditempatkan oleh Allah SWT. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya bahwa beliau memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua itu setelah beliau memerintahkan untuk sholat tepat waktu, kemudian diikuti dengan berbuat baik kepada orang tua dan juga jihad di jalan Allah SWT. Dari sini kita bisa memahami bahwa pentingnya berbakti kepada orang tua. Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita, baik kualitas hubungan kita dengan Allah SWT, juga kualitas hubungan kita dengan orang sesama manusia. Nah, salah satunya dengan orang tua. Pada momen bulan Ramadan, manusia cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga. Salah satu contohnya di mana mereka akan berbuka bersama, menyiapkan sahur bersama, makan sahur bersama, sholat malam bersama. Nah, momen-momen seperti ini harus kita manfaatkan untuk dijadikan sarana untuk kita mendekatkan diri kepada orang tua. Bisa banyak hal simple yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati orang tua kita. Salah satu contohnya, kita bisa membantu mereka untuk menyiapkan makanan berbuka puasa, bisa membantu mereka untuk membersihkan, membereskan rumah. Nah, hal simpel seperti itu sudah bisa membuat menyenangkan hati orang tua kita. Dengan menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bersyukur. Kita akan bisa menghargai pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua. Bahkan menghidangkan makanan sahur yang terlihat simpel di mata kita, maka kita akan menjadi hamba yang lebih bersyukur dan menghormati ataupun menghargai usaha orang lain. Pemirsa Kultum yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah menyajikan kedudukan yang luar biasa bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya, bagi orang yang menghormati orang tuanya. Dalam suatu kisah yang diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam, beliau bertanya kepada Allah, beliau ingin tahu siapa sih temannya ketika di surga nanti. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi ke pasar untuk menjumpai seorang penjagal, tukang potong daging. Nah, beliau terheran, kenapa saya harus menjumpai orang tukang jagal tersebut? Orangnya sangat sederhana, tapi karena itu perintah Allah, beliau mengikutinya. Kemudian beliau pulang ke rumah si tukang jagal itu. Disitulah beliau mengetahui bahwa ternyata si tukang jagal ini punya seorang ibu yang sudah tua. Jadi ibunya ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, si tukang jagal ini dia memasak untuk orang tuanya, kemudian menyuapi dengan sabarnya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Kemudian si ibunya itu berdoa, ya Allah, tempatkanlah anakku kelak bersama Nabi Musa alaihissalam. Jadi di sini kita mengetahui bahwa kedudukan orang yang berbakti kepada orang tua itu di samping para nabi, di samping orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT menempatkan kita bersama orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.